Ini adalah makanan paling mewah di dunia. Setiap orang hanya bisa makan sekali seumur hidup. Tak disangka yang dihidangkan adalah piring kosong. Tepat ketika semua orang bingung. Mayat itu kemudian dibawa ke dapur. Setelah beberapa saat, sepiring iga medium rare disajikan di atas meja. Kemudian koki itu berdiri. Dia memberitahu semua orang. Sebenarnya bahan makanan untuk malam ini adalah mereka yang ada di sini. Orang kaya tua itu panik, menarik istrinya dan ingin pergi. Tapi manajer memberitahunya, semua kapal telah berangkat. Satu pun jangan berharap meninggalkan pulau malam ini. Orang kaya tua itu siap memanggil jet pribadinya. Tapi ini adalah pulau terpencil yang jauh dari daratan. Tidak dapat menemukan sinyal ponsel sama sekali. Dia memaksa ingin pergi, namun langsung dikawal kembali oleh beberapa pria besar. Kemudian koki memberi perintah. Jari orang kaya tua itu dipotong paksa. Melihat ini, semua orang sekejap panik. Semua orang baru menyadari, koki itu tidak sedang bercanda. Bahan makanan untuk malam ini adalah mereka yang ada di sini. Tamu yang tidak terima mengambil kursi dan melemparkannya ke jendela. Namun kualitas kaca itu membuatnya putus asa seketika. Kemudian koki membawa semua orang ke halaman. Dengan baik hati memberi tamu pria 40 detik untuk melarikan diri. Jika tertangkap, akan dimasukkan langsung ke dalam oven untuk membuat daging guling. Setelah para pria mendengarnya, tidak peduli lagi sikap dan harga diri. Semua meninggalkan pasangan mereka dan berlari demi hidup. Tapi anak buah koki semuanya terlahir sebagai pemburu. Kurang dari 5 menit, semua tamu pria yang melarikan diri ditemukan. Merasa kecewa dan diantar kembali ke restoran. Koki demi merayakan reuni semua orang, mengatur sebuah acara khusus. Terlihat seorang pria memakai sayap malaikat tergantung di udara. Kemudian perlahan diturunkan dengan derek. Di bawah tatapan nyeri orang banyak, pria itu tenggelam ke dasar laut. Orang kaya hitam tidak bisa menahan diri lagi. Dia meminta koki untuk mengeluarkan angka, berharap bisa membeli hidupnya dengan uang. Tetapi seseorang mengenal pria yang baru saja tenggelam ke dasar laut. Itu adalah orang terkaya di dunia saat ini. Khawatir cara membeli hidup dengan uang tidak akan berhasil. Menyaksikan uang kertas di tangan menjadi kertas bekas. Orang kaya itu satu persatu menjadi lemas. Ini adalah restoran paling bejat di dunia. Koki bermaksud memasak para tamu menjadi makanan lezat. Tepat ketika dia akan beraksi, tiba-tiba menemukan kelainan. Ternyata ada seorang wanita asing di antara para tamu. Orang ini sama sekali tidak ada dalam daftar undangannya. Koki itu menanyai pasangan pria si wanita. Pasangan pria sangat jujur. Dia berkata tahu kalau orang yang datang ke sini hari ini akan mati. Jadi dia memutuskan pacar kesayangannya tepat waktu. Dan menemukan pasangan wanita bernama Ana. Sebagai tambahan makan bagi yang lain. Ana bergegas maju dengan marah dan memberinya pukulan keras. Koki merasa iba saat melihat pemandangan ini. Dia memutuskan untuk memberi Ana kesempatan. Selama dia bisa pergi ke gudang dan mengambil seember bumbu untuknya, dapat menghindari nasib dimakan. Ana segera melakukannya. Ambil kunci dan pergi ke gudang. Saat dia mendapatkan bumbu dan hendak pergi, secara tidak sengaja menemukan sebuah radio. Dia segera menghubungi polisi laut terdekat. Lalu pura-pura tenang dan mendorong ember besi itu kembali ke restoran. Benar saja, sebuah kapal raksasa muncul di laut. Hati semua orang sekejap tersulut harapan. Koki itu mengerutkan kening. Segera memerintahkan anak buahnya untuk membasuh noda darah di wajah para tamu. Juga mengancam semua orang untuk tidak sembarang berbicara. Jika tidak, cabut pistol dan tembak mereka di tempat. Kemudian seorang penjaga pantai memasuki restoran. Melihat mereka semua makan dan seperti tidak ada kelainan. Saat penjaga pantai memutuskan pergi, tiba-tiba matanya menyala. Ternyata dia mengenali bintang Hollywood di antara para tamu. Dia penggemar berat pria ini. Jadi dia membawa kertas dan pena. Dengan semangat meminta tanda tangannya. Bintang itu sekejap terpikir suatu cara. Menulis perkataan minta tolong. Penjaga laut yang mengerti segera mengeluarkan senjata. Instruksikan semua orang yang hadir untuk tidak bergerak. Di tengah kekacauan, tak disangka dirinya mengarahkan pistol ke Ana. Namun detik berikutnya, tak disangka hanya sebuah korek api. Pertunjukan berakhir. Ternyata ini ujian koki kepada Ana. Sekarang semua orang termasuk dirinya tidak bisa lepas dari nasib dijadikan daging guling panggang. Sekelompok orang kaya menghabiskan 500.000 untuk berpartisipasi dalam pesta ini. Tetapi diberitahu bahwa bahan makanan adalah diri mereka sendiri. Orang kaya tua itu bertanya kepada koki mengapa dia melakukan ini. Tetapi koki itu balik bertanya, kau telah ke restoran ini belasan kali. Tapi bisakah kau menyebutkan hidangan apa saja yang pernah kau makan? Orang kaya tua itu langsung terdiam. Meski setiap kali sebelum menghidangkan makanan memperkenalkannya, dia bahkan tidak bisa mengingat satupun nama hidangan. Koki menyajikan hidangan pembuka lainnya. Ini adalah tortilla Meksiko. Tak disangka, sejarah hitam para tamu tercetak di tortilla. Suami yang berpura-pura menjadi pria baik, sebenarnya memiliki kehidupan pribadi berantakan. Pemuda itu yang menjadi kaya dalam semalam di pasar saham. Apa yang disebut kinerja sebenarnya adalah sekumpulan akun palsu. Kemunafikan dan kebejatan para elit manusia ini mungkin penyebab si Koki menjadi gila. Kemudian Ana tiba-tiba teringat foto yang dilihatnya di gudang. Koki yang terkenal itu selalu menjaga wajah tetap lurus, seperti tidak terlihat bahagia sama sekali. Dan satu-satunya senyuman, yaitu saat dia magang dan memasak burger untuk tamu. Ana yang pandai tiba-tiba mengerti, bisa atau tidaknya keluar dari tempat hantu ini tergantung pada hal ini. Dia berdiri dengan berani, menyatakan ketidakpuasan dirinya terhadap makanan yang disajikan restoran. Karena itu semua hal yang mencolok saja. Bukan hanya rasanya yang aneh, bahkan masih belum mengisi perut. Satu-satunya yang dia inginkan sekarang adalah burger keju. Tidak menginginkan makanan yang hanya mencolok itu, melainkan yang lezat, burger yang dapat mengisi perut. Koki yang bijaksana, tampaknya bagian paling lembut dari hatinya telah tersentuh. Dia mengeluarkan bahan makanan.
Secara pribadi membuat burger keju ganda untuk Ana. Melihat dia menelan lahap dalam kepuasan. Senyum yang sudah lama hilang muncul di wajah Koki. Tapi hamburgernya terlalu besar. Ana berkata, apakah bisa membungkus dan bawa pulang? Koki itu sangat terkejut. Kemudian buru-buru membawa kotak kemasan dan membungkusnya untuk Ana. Dia membawa sisa hamburger bersamanya. Dengan angkuh keluar dari restoran. Namun, tamu lainnya tidak seberuntung itu. Dengan satu perintah, orang-orang memakai rompi permen kapas. Memakai topi coklat. Kemudian asisten melumuri restoran dengan minuman keras. Koki mengeluarkan arang yang menyala dari kompor. Lemparkan ke tanah yang berceceran minuman keras. Tiba-tiba kobaran api meledak ke langit. Restoran dilalap api. Pada akhirnya, hanya Ana sendirian yang mengemudi dan meninggalkan pulau dengan kapal patroli.